Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan menangkap pelaku perampokan sadis. Modus tersangka karena terlilit utang pinjaman online akibat judi. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan berhasil mengungkap dan menangkap pelaku perampokan sadis terhadap seorang kasir wanita di Kabupaten Pelalawan. Jody Alfandi, 27 tahun, pelaku perampokan sadis terhadap seorang kasir wanita berhasil ditangkap di Jalan Lintas Timur Kabupaten Pelalawan Riau. Saat akan ditangkap, tersangka melakukan perlawanan hingga polisi terpaksa melumpuhkannya. Jody Alfandi merupakan seorang guru honorer di sekolah dasar di Pelalawan. Pelaku nekat merampok lantaran terlilit utang pinjaman online akibat bermain judi online. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 479 KUH pidana dengan ancaman 20 tahun penjara. Kami ajak Anda untuk mendalami kasus ini. Kita segera bergabung dengan AKBP John Louis Letedara selaku Kapolres Pelalawan. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mas Reza dan Mbak Mala. Iya, Pak Kapolres, kronologi dari perampokan sadis ini seperti apa? Apakah memang pelaku sudah mentargetkan korban sebelumnya? Baik Mbak, jadi pada hari Rabu 17 Juni pagi hari itu si tersangka JA ini dia sudah bermain judi online, kemudian dia mengambil uang orang tuanya 20 juta kurang lebih, kemudian uang itu habis dipakai untuk judi, kemudian dia mencari gantinya Mbak. Jadi dia mencari gantinya pada siang hari sekitar pukul 14 dia masuk ke kantor PT Malika Putri Tunggal yang berada di tidak jauh dari tempatnya. Dan dia berkeliling di situ, melihat situasi aman, yang 14 itu, tapi dia belum berani melakukan karena takut ada orang yang datang melakukan pembayaran buah sawit. Kemudian dia di situ melihat gunting, dia ambil gunting dari kantor itu, dia keluar sambil mengamati dari luar, sekitar pukul 16.50 dia masuk lagi Mbak. Itu baru dia melakukan pencurian dengan kekerasan. Dia mengancam korban, namun korban berteriak dan melawan, sehingga dia melakukan penusukan berkali-kali kepada korban. Sampai korban terluka, kemudian menunjukkan di mana kunci laci yang tempat penyimpanan uang, kemudian dia berhasil mengambil uangnya. Baik, Pak Kapolres, ini kan informasinya terduga pelaku ini melakukan aksi nekat begitu ya karena terlilit hutang akibat judi online. Sebenarnya sudah berapa lama dia melakukan judi online dan berapa hutang yang harus dilunasi begitu? Hutangnya di videonya itu puluhan juta Mas Reza, jadi dia berupaya mengganti uangnya itu mencari tempat, dan dia biasa bertransaksi buah sawit di perusahaan ini, dan dia tahu di situ ada uang cash yang tersedia di kasir, sehingga dia melakukan pencurian dan kekerasan di situ. Cuman memang pada saat dia melakukan itu, korbannya ini berteriak melawan, sehingga dia melakukan penusukan berulang-ulang dengan tujuan agar korban ini diam dan tidak berteriak minta tolong keluarga di sekitar. Baik, Pak Kapolres, ini hutang judi online ini sudah berapa lama sehingga dia akhirnya harus melakukan pencurian untuk melunasinya, Pak? Sudah berbulan-bulan, Mbak. Sudah berbulan-bulan hutang ini untuk tambah sulam, hutang jam, hutang tutup syarat, tutup ini, Pak. Baik. Pak Kapolres, pada saat itu apakah memang di tempat atau di lokasi pencurian tidak ada saksi atau tidak ada warga sekitar yang kemudian mendengar teriakan dari korban pada saat dilakukan perampokan? Tidak ada sama sekali, Mbak. Pada saat kejadian memang tidak ada sama sekali, namun berbekal dengan CCTV yang ada di tempat kejadian, kita bisa melihat bagaimana aksi dari pelaku ini, dan dari situlah kita kemudian mengungkap kejadian ini.
Oke, ini kan korban merupakan seorang kasir begitu ya, berarti sudah dilakukan pemetaan terlebih dahulu oleh pelaku ya, mengincar bahwa memang biasanya kasir memiliki uang cash begitu, dengan sadarnya begitu dilakukan pemetaan. Berarti ada niat di sana. Apa pasal yang disangkakan untuk terduga pelaku ini? Betul tuh Mas Reza, jadi si pelaku ini, si DA ini juga memang sering bertransaksi buah sawit di sana, sering bayar. Jadi dia tahu betul di situ ada uang tunai disimpan di sana, cuma dia khawatir pada saat melakukan, dia khawatir ada orang yang datang, sehingga dia melakukan survei dulu pada 14 dia masuk duluan, ngecek, namun belum berani karena takut ada yang datang, dia keluar lagi pukul 16.30 atau 16.40 kurang lebih dia masuk lagi dan langsung nekat melakukan aksinya itu. Untuk pasal yang disangkakan, pasal 479 ayat 1 dan 2 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ancaman hukumannya maksimal 12 tahun. Mas Rita. Baik, Pak Kapolres, tapi kita ingin tahu latar belakang dari pelaku sendiri ini, apakah seorang residivis, Pak? Apa aktivitasnya selama ini? Dia adalah honorer di sekolah di kota di kabupaten ini, Pak. Dia kemudian juga dia sering menjadi serabutan sawit, juga sering berdagang sawit, sehingga dia tahu di tempat itu perusahaan ini pembayar sawit, gitu, beli sawit. Baik, terima kasih Kapolres Pelelawan AKBP John Louis Letedara sudah bergabung bersama kami pagi ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas Reza.